kitab jasa, api dan banyu, tanah dan hawa. 4 huruf yang ditulis takdir di lembar tubuh yang sementara. 4 ayat yang dibacakan alam sejak ruh pertama kali bergetar di dalam sunyi perintah. Dari tanah engkau dirupa, sebagaimana jasad pertama ditegakkan dalam taman cahaya yang belum ternama. Ketika ruh ditiupkan kepada Nabi Adam, maka bangkitlah bentuk yang memuat rahasia langit dan bumi. Tanah itu sunyi, namun ia memikul sabar yang panjang. Ia diinjak tanpa membantah, dipotong tanpa menjerit, ditimbun tanpa kehilangan makna. Wahai diri, jika engkau ingin mengenal tawaduk, bertanyalah kepada tanah. Ia rendah, namun darinya tumbuh kehidupan. Api menyala dalam rongga dadamu, menjadi hasrat, menjadi keberanian, menjadi cinta yang menggoyak tirai. Namun api juga adalah ujian, ia dapat menjadikanmu cahaya atau abu yang berterbangan jika kau biarkan ia dikuasai ego. Ia membakar ladang amal jika kau sucikan ia dengan zikrullah. Ia menjadi pelita yang menuntun langkah di malam fana. Banyu mengalir sebagai darah, mengitari tubuh seperti sungai rahasia. Ia jatuh sebagai air mata ketika hati disentuh rindu. Air tak pernah membanggakan bentuknya, mengikuti wadah, namun tak kehilangan hakikat. Begitu pula ruh
yang menempati jasad, namun tak pernah terpenjara oleh rupa. Hawa adalah nafas datang tanpa kau undang, pergi tanpa bisa kau tahan. Dalam tiap tarikan tersembunyi amanah, dalam tiap hembusan tersimpan kesaksian. Engkau menyebutnya hidup, padahal ia hanyalah titipan yang setiap saat bisa kembali. Empat unsur itu bersatu menjadi tulang dan daging, menjadi mata yang memandang, menjadi telinga yang mendengar. Namun siapa yang menyaksikan dari balik mata? Siapa yang mendengar tanpa suara? Wahai jiwa, engkau bukan sekadar tanah yang akan hancur, bukan sekadar api yang akan padam, bukan sekadar air yang akan kering, bukan sekadar angin yang akan diam. Engkau adalah tiupan rahasia, nafah min ruhihi, jejak cahaya yang dipuji malaikat. Cahaya itu memancar sempurna dalam diri Nabi Muhammad, nur yang menembus zaman, menerangi gelap batin manusia, mengajarkan bahwa hakikat hidup bukan memiliki, melainkan kembali. Jika api adalah cintamu, biarlah ia membakar keakuan. Jika air adalah rindumu, biarlah ia mengalir menuju lautan tauhid. Jika tanah adalah jasadmu,
Biarlah ia sujud tanpa kesombongan. Jika angin adalah nafasmu, biarlah ia berzikir tanpa henti. Sebab dunia hanyalah persinggahan unsur, sedang hakikatmu adalah perjalanan ruh menuju asa. Ketika jasad dibaringkan dan tanah memeluk tubuhmu kembali, yang kembali hanyalah unsur, bukan engkau. Api kembali ke panasnya, air kembali ke alirannya, tanah kembali ke debunya, angin kembali ke sunyinya. Namun ruh melangkah menuju cahaya yang tak pernah padam. Maka berjalanlah di bumi dengan ingatan akan asalmu. Hiduplah di dunia tanpa dimiliki dunia. Jadilah api yang menerangi, air yang menyucikan, tanah yang meneguhkan, angin yang menghidupkan. Dan ketika semua huruf jasad terhapus, tinggallah satu kalimat yang kekal, engkau miliknya. Darinya engkau datang, kepadanya engkau kembali. Dalam diam paling dalam, tiada lagi api dan air, tiada lagi tanah dan hawa, yang tinggal hanya cinta. Yang tak bertepi.
4 huruf dari kitab jasad, api dan banyu, tanah dan hawa. 4 huruf yang ditulis takdir di lembar tubuh yang sementara. 4 ayat yang dibacakan alam sejak ruh pertama kali bergetar di dalam sunyi perintah. Dari tanah engkau dirupa sebagaimana jasad pertama ditegakkan dalam taman cahaya yang belum ternama, ketika ruh ditiupkan kepada Nabi Adam. Maka bangkitlah bentuk yang memuat rahasia langit dan bumi. Tanah itu sunyi, namun ia memikul sabar yang panjang. Ia diinjak tanpa membantah, dipotong tanpa menjerit, ditimbun tanpa kehilangan makna. Wahai diri, jika engkau ingin mengenal tawaduk, bertanyalah kepada tanah. Menjadi cinta yang mengoyak tirai. Namun api juga adalah ujian. Ia dan taat menjadikanmu cahaya atau abu yang berterbangan. Jika kau biarkan ia dikuasai ia membakar wajah hadap. Jika kau sucikan ia dengan zikrullah, ia menjadi pelita yang menuntun langkah di malam fana. Banyu mengalir sebagai darah, mengitari tubuh seperti sungai rahasia. Ia jatuh sebagai air mata ketika hati disuntur rindu. Air tak pernah membanggakan bentuknya. Ia mengikuti wadah, namun tak kehilangan hakikat. Begitu pula
melewati jasad, namun tak pernah terpenjara oleh rupa. Hawa adalah nafas, datang tanpa kau undang, pergi tanpa bisa kau tahan. Dalam tiap tarikan tersembunyi amanah, dalam tiap hembusan tersimpan kesaksian. Engkau menyebutnya hidup, padahal ia hanyalah titipan yang setiap saat bisa kembali. Empat unsur itu bersatu menjadi tulang dan daging, menjadi mata yang memandang, menjadi telinga yang mendengar. Namun siapa yang menyaksikan dari balik mata? Siapa yang mendengar tanpa suara? Nafah min ruhi, jejak cahaya yang dipuji malaikat. Cahaya itu memancar sempurna dalam diri Nabi Muhammad, nur yang menembus zaman, menerangi gelap batin manusia, mengajarkan bahwa hakikat hidup bukan meliriki, melainkan kembali. Jika api Jika tanah adalah jasad,
jasadmu. Biarlah ia sujud tanpa kesombongan. Jika angin adalah nafasmu, biarlah ia berzikir tanpa henti. Sebab dunia hanyalah persinggahan unsur, sedang hakikatmu adalah perjalanan ruh menuju asal. Ketika jasad dibaringkan dan tanah memeluk tubuhmu kembali, yang kembali hanyalah unsur, bukan engkau. Angin kembali ke sunyinya, namun ruh melangkah menuju cahaya yang tak pernah padam. Maka berjalanlah di bumi dengan ingatan akan asalmu. Hiduplah di dunia tanpa dimiliki bunyinya. Jadilah api yang menerangi, air yang menyucikan, tanah yang meneguhkan, angin yang menghidupkan. Dan ketika semua huruf jasad terhapus, tinggallah satu kalimat yang kekal. Engkau miliknya. Darinya engkau datang, kepadanya engkau kembali. Dalam diam paling dalam, tiada lagi api dan air, tiada lagi tanah dan hawa, yang tinggal hanya cinta. Yang tak bertepi.